Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Zulfaidatul Munawwarah, biasa dipanggil Faida, berasal dari Sistem Informasi kelas B, angkatan 2021 Universitas Riau. Di sini aku akan menyampaikan materi tentang suku-suku di Provinsi Riau. Secara geografis, Provinsi Riau dibagi sebagai 5 suku. Yang pertama, suku Sakai, suku Akit, suku Talamama, suku Bonai, dan suku Laut atau suku Doano. Suku-suku ini tersebar di beberapa kabupaten dan pada umumnya masih tertinggal secara sosial dan ekonomi karena geografis masih sulit dijangkau oleh transportasi baik laut ataupun darat. Dalam video ini, aku akan menyampaikan ringkas informasi mengenai kelompok suku-suku asli yang ada di Provinsi Riau, khususnya mengenai sejarah singkat, hubungan kekerabatan, dan unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap pola hubungan antar suku serta pengaruh akibat perkembangan masyarakat. Yang pertama yaitu suku Sakai. Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan suku bangsa Melayu lainnya di Riau. Orang Sakai yang kita temui di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Dalam budaya Sakai, hak wanita sangatlah besar. Semua harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah milik perempuan. Kedudukan kepala suku diwariskan melalui perempuan. Anak-anak pun mengikuti ibunya, bukan ayahnya. Mata pencaharian pokok suku Sakai pada dasarnya itu petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat bergantung pada kebaikan alam. Yang kedua yaitu suku Akit. Menurut perkembangan sejarah, suku asli Akit yang ada di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, khususnya di Desa Titik Akar, dahulunya termasuk dari Siak Sri Indrapura yang termasuk ke Kerajaan Melayu Riau. Masyarakat suku Akit sudah lama menganut agama Buddha sesuai dengan sejarah dan legenda yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, pada umumnya masyarakat suku Akit juga bergerak di sektor laut sebagai nelayan, baik menggunakan kapal motor maupun sampan. Suku ketiga yaitu suku Talamama. Orang desa Talamama menyatakan diri sebagai keturunan dari Datuk Patih Nan Sebatang yang datang dari daerah Minangkabau melalui Batang atau Sungai Kelantan dengan mitos Rakit Kulim. Agama dan kepercayaan dari suku Talamama yaitu mempunyai pondasi kehidupan beragama sebagai masyarakat Muslim. Namun, dalam keadaan sehari-hari, mereka lebih banyak berpedoman kepada ajaran leluhur mereka yang disebut dengan adat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut bukan merupakan ajaran agama Islam. Maka, pada akhir-akhir ini, ada sebagian dari warga itu mulai menyadari bahwa adat kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya, dan mereka menyadari ini menyatakan diri sebagai orang yang masuk Islam. Mata pencaharian suku Talamama yaitu sebagian besar adalah berkebun karet, ladang padi. Aktivitas lainnya menjadi alternatif untuk menambah penghasilan masyarakat desa Talang adalah berburu, meramu hasil hutan untuk obat-obatan, dan menangkap ikan di sungai. Yang keempat yaitu suku Bonai. Menurut sejarah nenek moyang suku Bonai, ini dipimpin oleh 2 orang bersaudara yaitu Sultan Janggut dan Sultan Harimau yang menjadi cikal bakal orang Bonai. Peranata ekonomi dari suku Bonai adalah sumber mata pencaharian utama masyarakat suku Bonai sebagai nelayan penangkap ikan, khususnya di sepanjang Sungai Rokan kanan. Selain dari sektor perikanan, mereka juga sebagai petani dan pengumpul hasil hutan yang sangat tergantung pada alam. Suku yang terakhir yaitu suku Laut atau Doano. Suku Laut atau Doano yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya hidup di pedalaman, perairan, pulau-pulau atau daerah-daerah perbatasan negara tetangga dan kawasan industri. Komunitas adat terpencil suku Doano dahulu menganut kepercayaan pada berhala-berhala. Sekarang sudah tidak mengenal dan menggunakan mantra-mantra lagi karena program keagamaan Islam setelah masuk ke dalam desa. Selanjutnya itu peranata keturunan dan kekerabatan. Mengikuti alur patrilineal, yaitu menuruti garis keturunan bapak. Hak waris turun pada anak-anaknya. Sistem gotong royong masih kuat karena jika ada acara sunatan dan perkawinan, suku Doano masih saling membantu. Sekian dari aku. Terima kasih semuanya. Semoga membantu ya.